Furap. Sorry. Kalau dalam waktu dekat mereka mungkin bisa jadi jadian ataupun pacaran, itu mungkin agak susah ya. Agak risih juga saya ya. Kenapa ya? Seakan-akan anak saya itu mengejar apa ya? Mengejar perjodohan ya. Itu kan sangat risih kan? Sangat berisiko. Sebenarnya kalau hal-hal itu sudah melanggar aturan sebenarnya. Sudah melanggar hukum itu. Jagat media sosial kembali diramaikan dengan kemunculan istilah baru yang sukses mencuri perhatian publik. Kali ini, warganet tengah heboh dengan sebutan Furap, sebuah julukan yang menggabungkan nama Fujianti Utami atau Fuji dengan Reza Arab. Viralnya istilah ini bermula dari momen tak terduga dalam program Live Marathon 3 yang digelar pada Rabu, 25 Maret 2026. Program milik Reza Arab tersebut memang dikenal menghadirkan suasana santai dan penuh hiburan. Namun siapa sangka, salah satu interaksi di dalamnya justru memantik perbincangan luas di dunia maya. Semua berawal saat Erika Carlina, yang hadir sebagai bintang tamu sekaligus sahabat dekat Fuji, melontarkan candaan yang langsung mengarah pada kedekatan Fuji dan Reza Arab. Dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos, Erika seolah memberi kode keras yang langsung disambut riuh oleh para pengisi acara. Suasana pun semakin seru ketika DJ Brafi ikut menimpali dengan pertanyaan yang makin memperjelas arah candaan tersebut. Momen ini sontak membuat Reza Arab terlihat tak biasa. Ia yang dikenal santai justru tampak salah tingkah, bahkan beberapa kali memberikan respons canggung yang justru mengundang gelak tawa. Furap. Sorry. Udah makan belum? Belum. Lah ya udah kan. Kirain ngajak makan bang. Iya. Fuji lebih suka Arab pakai kemeja atau pakai kaos biasa? Pakai hoodie kali ya. Pakai hoodie lebih suka ya. Arahin dong. Pintar gaya apa dia? Mau arah kemana? Lu mau ngerokok bareng nggak? Ayo, rokok bentar. Ayo. Kayak gini jangan kayak gini dong, Pak. Tuh kan jadi kabur orang ini kabur. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Siapa Ji? Tapi masalahnya calon kaget sih. Siapa Ji? Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada, kayaknya pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin? Ada kriteria khusus buat cowok? Nggak ada kriteria. Deh kayaknya cowoknya deh yang sama aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Antusiasme publik terhadap Furap kian hari justru semakin membesar. Di TikTok hingga berbagai platform lainnya, nama Fuji dan Reza Arab terus berseliweran lewat beragam konten kreatif buatan warganet. Mulai dari video kompilasi momen kebersamaan, editan bernuansa romantis, hingga komentar-komentar yang tanpa ragu menjodohkan keduanya. Semuanya seolah memperkuat narasi yang sudah terlanjur terbentuk.
Namun di tengah riuhnya dukungan tersebut, Fuji dan Reza Arab masih memilih untuk belum angkat bicara. Keduanya tampak santai dan belum memberikan klarifikasi apapun terkait fenomena yang membuat nama mereka terus disandingkan oleh publik. Fenomena Furab ini pun menjadi contoh nyata betapa cepatnya sebuah cerita bisa terbentuk di era media sosial. Dari sekadar candaan ringan di sebuah siaran live, berkembang menjadi kisah yang diyakini dan diramaikan oleh jutaan netizen. Fanbase memiliki peran besar dalam membangun persepsi, bahkan mampu menciptakan pasangan versi mereka sendiri. Yang tak kalah menarik, gaung Furab kini disebut-sebut sudah menjangkau audiens yang lebih luas. Baru-baru ini, muncul akun-akun fanbase yang mengatasnamakan Furab dan diklaim berasal dari berbagai negara. Izin Furab London hadir. Izin Furab Jatiwaringin hadir. Izin Furab Palembang hadir. Izin Furab BSD hadir. Izin Furab Lampung hadir. Minasan konnichiwa, gua ketua Furab cabang Jepang ingin menghimbau teman-teman semua agar segera mengganti nama grup WA kalian dari Furabu menjadi Furapu sesuai dengan arahan dari Pak Pajat kita semua. Makasih, dadah. Furab Bogor, hadir. Kami dari fanbase Furab Gresik selalu mendukung Furab. Mari bernyanyi. Yo ayo Furab. Oke. Harus jadian. Fenomena yang satu ini rupanya tidak hanya dipicu oleh gosip semata, melainkan juga berangkat dari penilaian warganet terhadap kemistri yang terlihat secara langsung di hadapan publik. Ketika dua sosok populer tampil bersama dengan interaksi yang terasa santai dan apa adanya, publik kerap dengan cepat membangun asumsi tentang adanya kedekatan yang lebih dari sekadar teman. Hal itu semakin diperkuat dengan momen terbaru yang memperlihatkan Fuji dan Reza Arab berada dalam satu kesempatan yang sama, bahkan disebut-sebut menjalani double date bersama DJ Bravi dan Erika Carlina. Kebersamaan mereka tampak cair, penuh tawa, dan tanpa jarak. Keempatnya bahkan terlihat kompak mengikuti tren TikTok yang tengah viral, menunjukkan sisi akrab yang semakin mengundang perhatian. Dari momen-momen tersebut, spekulasi pun terus bergulir. Banyak warganet mulai mempertanyakan apakah interaksi yang terlihat hanyalah sebatas konten hiburan atau justru menyimpan potensi kecocokan di dunia nyata. Di tengah rasa penasaran yang kian memuncak, muncul pula sudut pandang berbeda yang ikut meramaikan perbincangan. Seorang ahli supranatural, Ki Gemi, mencoba membaca energi dan kecocokan antara Fuji dan Reza Arab. Kalau untuk energi keduanya sih, aku bilang itu cocok ya. Tapi untuk Reza Arab mungkin belum bisa terlalu cepat membuka hati ya, membuka hati untuk adanya orang baru. Tetapi dengan semangat dari teman-teman di sekitarnya, itu mungkin nantinya bisa untuk dia mencoba, bisa mencoba. Oke deh, gue coba gitu, untuk menghilangkan kesedihan ataupun keluar dari zona dukanya. Kalau untuk move on-nya bisa dibilang mungkin 1 tahun, hampir 2 tahun, itu pun masih membekas dan pasti ada pihak yang seperti mengatakan bahwa kok secepat itu sih bisa melupakan dan membuka hati lagi. Tapi kan namanya entertain, mungkin mereka ya oke-oke aja gitu loh.
Kalau untuk di pekerjaan mereka sangat cocok karena yang satu emang sudah bisa dibilang brandingnya berhasil, yang satu juga udah punya nama besar, dan di seperti di YouTube ataupun di sosial media mereka emang sangat terkenal dan belum ada yang namanya kejelekan terlihat lah sampai saat ini. Jadi kalau mereka berdua bergabung ataupun menjalin hubungan, mungkin secara finansial ataupun secara kerjaan itu sangat amat lancar. Kalau untuk asmara mungkin masih banyak pertimbangan dan belum ada terlihat di tahun ini mereka bisa menikah. Tak hanya berhenti pada membaca kecocokan saat ini, Ki Geni juga mencoba melihat lebih jauh arah hubungan keduanya ke depan. Ia pun mengungkap gambaran yang cukup menarik seandainya Fuji dan Reza Arab benar-benar melangkah ke tahap yang lebih serius. Kalau dalam waktu dekat mereka mungkin bisa jadi jadian ataupun pacaran, itu mungkin agak susah ya, karena ada beberapa faktor yang nantinya karena ada duka dan ada juga yang memang banyak juga saya bisa dibilang kalau sarkasnya itu settingan gitu loh. Jadi mungkin ada dampak yang kurang baik lah. Kalau karakter Fuji sendiri sebenarnya memang orang yang sangat aktif juga dan mereka dari circle yang sama kalau yang kulihat ya. Dan sepengetahuanku karena ada beberapa temanku juga satu circle sama mereka dan mungkin itu sangat cocok. Tetapi kalau untuk jangka panjang mungkin itu masih kita harus lihat lebih detailnya. Kalau untuk Reza Arab sendiri ya orangnya juga terlihat asik, tapi dia tidak cepat mengambil keputusan dan juga tidak cepat juga untuk membuka sebuah hubungannya itu ke publik. Di tengah derasnya dukungan publik terhadap Furab, ternyata tak semua pihak menyambutnya dengan antusias yang sama. Euforia yang begitu besar di kalangan netizen justru berbanding terbalik dengan respons dari pihak keluarga, khususnya sang ayah, Haji Faisal. Dengan nada yang cukup tegas, Haji Faisal mengungkapkan rasa ketidaknyamanannya terhadap kebiasaan warganet yang terus-menerus menjodohkan Fuji dengan berbagai pria. Ia merasa hal tersebut sudah melewati batas, terlebih ketika nama sang anak berkali-kali disandingkan tanpa dasar yang jelas. Bukan tanpa alasan, sebelumnya Fuji juga sempat ramai dikaitkan dengan Vel Bramasta, sebelum kini kembali dijodohkan dengan Reza Arab. Pola yang terus berulang ini rupanya membuat Haji Faisal merasa kesal, karena menurutnya kehidupan pribadi anaknya seolah menjadi bahan spekulasi yang tak ada habisnya. Cuma sejak selalu begitu. Kalau anak saya sudah berkolaborasi dengan seseorang, selalu ada jodoh. Ya, tidak perlu banget. Yang kan saya bilang kan sudah biasa. Artinya kalau anak saya kan orang suka banget. Ya, dengan siapa aja anak saya berkolaborasi, dengan siapa aja anak saya mengadakan acara. Kadang suka-suka orang kan menjodoh-jodohkan. Kan udah berapa banyak sejak dulu kan saya sebagai orang tuanya kan tidak begitu suka ya, tidak tertarik dengan hal seperti itu sebenarnya. Tapi selalu aja orang menjodoh-jodohkan. Saya bingung. Padahal anak saya diundang, diajak, datang, sebagaimana mestinya seseorang yang diundang. Ya udah itu. Nah tapi ada aja orang yang selalu menjodoh-jodohkan saya juga. Nggak ngerti saya apa maksudnya. Kalau begitu setiap ada acara anak saya dijodohkan, ya sampai kapan selesai ini? Gimana anak saya itu? Doakan saja. Terima kasih semua ya. Agak risih juga saya ya. Kenapa ya? Seakan-akan anak saya itu mengejar mengejar perjodohan. Padahal anak saya itu kan mengerjakan pekerjaan. Teman ya, menghargai teman. Dia berkarir, tapi bekerja sama dengan seseorang, kolaborasi seseorang dijodohkan. Kalau begitu terus sejak dari awal, udah berapa banyak nih sejak dari awal nih? Banyak. Selalu kamu sering nanya kan? Banyak. Saya udah bilang,
saya nggak terlalu jauh banget berpikir, kan selalu saya jawab seperti itu kan. Hanya itu sekedar kerjasama, kolaborasi kan begitu juga jawabannya. Sekarang ada lagi. Sejak dari dulu anak saya sudah kurang berkenan juga kan, sering dijawab begitu kan, risih kan. Kadang-kadang kalian wartawan aja dia kalau nanya itu kan dia lari kan. Dia buka dia pergi kan, risih dia. Nah, risih ya, kita dijodoh-jodohkan tuh risih kan. Konotasi itu kurang bagus sih sebenarnya. Saya selaku orang tua merasa orang ini jahat. Ya kalau boleh dikategorikan termasuk jahat juga orangnya menurut saya. Dengan siapapun diperjodohkan. Sejak dari awal saya udah ngomong orangnya tidak tepat ya. Tapi kalau memang ada keuntungan bagi mereka, mungkin oke-oke aja ya. Tapi kalau seandainya tidak keluar kata-katanya baik, kata-katanya bagus, kata-katanya kan nggak apa-apa juga. Saya kadang-kadang ya kalau baik kata-katanya nggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang kata-katanya semakin apa baik, banyak yang komennya yang tepat. Tak berhenti pada rasa ketidaknyamanan, Haji Faisal juga menyinggung sisi yang lebih serius dari fenomena ini. Ia mengingatkan bahwa jika penjodohan yang dilakukan sudah kelewat batas, apalagi sampai melibatkan manipulasi konten, maka hal tersebut bisa berpotensi masuk ke ranah hukum. Pernyataan ini mencuat setelah beredarnya sejumlah video berbasis AI yang menampilkan gambaran hubungan Fuji dengan sosok tertentu secara berlebihan. Konten-konten tersebut dinilai tidak hanya mengaburkan fakta, tetapi juga dianggap tidak memiliki empati karena membawa-bawa kehidupan pribadi seseorang tanpa izin. Haji Faisal pun secara tegas mengkritik pihak-pihak yang membuat konten semacam itu. Ia menilai, demi mengejar perhatian dan viralitas, ada yang rela mengesampingkan etika bahkan hati nurani. Itu kan sangat risih kan? Sangat berisiko. Sebenarnya kalau hal-hal itu sudah melanggar aturan sebenarnya. Sudah melanggar hukum itu. Sudah melanggar hukum kan? Tapi kan serba salah ya kalau hal-hal seperti itu mau kita perpanjang, ya rasanya kurang masih banyak kerjaan kita yang lain kan gitu kan. Tapi yang mereka lakukan ini kan sudah melanggar etika, sudah melanggar hati nurani. Coba kalau andai kata saudaranya, adiknya, dengan siapapun dijodoh-jodohkan, pasti marah, pasti dia kecewa, pasti dia kesal. Andai kata anaknya dijodohkan, andai kata adiknya dijodohkan, andai kata saudaranya dijodohkan, kemudian kita bikin foto, kemudian kita sebarkan, pasti orang yang berkomen ini yang membuat pici-pici begini ini, pasti dia marah, pasti dia kesal. Tapi orang lain seenaknya bagi dia membuat hal seperti itu. Nah ini kan harus dipertanyakan hati nurani orang. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.